Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang sekali kita bisa bertemu lewat saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita sediakan waktu, hati dan pikiran kita untuk kita duduk tenang di hadirat Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dan juga bernyanyi buat Tuhan kita. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami mempersembahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, meskipun kami berada di berbagai tempat, dibatasi oleh tempat, tetapi di dalam hadirat Tuhan tidak ada yang bisa membatasi kami. Kami serahkan menit-menit kami ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap memuji, menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Demikianlah kasih Bapa, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidup kami ya Tuhan. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam
lebih dari mentari yang tidak yang pernah tak berhenti pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan lebih daripada mentari yang terus bersinar. Begitulah kasih-Mu menebus hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang berharga, orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang punya masa depan karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau kembali menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami Tuhan ke gunung kudus-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Amin Tuhan. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan
Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kami sembah, kami sembah Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Di tempat maha tinggi kami berseru memanggil Engkau ya Tuhan. Terima kasih Kami Bapa, sembah, Kau yang kami muliakan. kami sembah, kami yang sembah, kami kami mengangkat tinggikan. tangan, kami sembah Haleluya. Tuhan. Hiralamaya santa, hiralamaya karya lamaya so. Yesus Terima luar kasih. biasa, kasih-Nya Terima kasih. ajaib. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau yang layak Tuhan. Hiralamaya santa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Pagi ini kami siap dengar firman-Mu, kami belajar, kami mau dituntun dalam kebenaran firman-Mu. Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. 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 Shalom saudara-saudari jemaat Afia. Very good morning. Tuhan memberkati pagi hari ini ya. Setelah kita sama-sama memuji dengan 2 lagu yang luar biasa. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita semuanya. Nah, satu judul yang saya angkat di pagi hari ini adalah New Paradigm Positioning. Artinya begini, di tahun baru ini 2022 ya, apalagi tahun baru Imlek ini baru berlalu seminggu ya, kita perlu satu pola pikir yang baru. Tuhan ingin sebagai jemaat kita harus selalu berpikir mau maju ya, jangan mengungkung diri di posisi yang selalu di situ saja dan menolak perubahan. Nah, tidak. Jadi New Paradigm itu mengajarkan kepada kita pagi ini adalah di mana posisi kita. Positioning itu penting sekali. Apakah kita menaruh diri di dalam Tuhan atau menaruh diri di luar Tuhan, atau kita bilanglah di dunia. Ya, karena pola pikir ini kalau tidak kita hati-hati, kita tidak selalu fokus sentrisnya pada firman, kita akan lari gitu loh, ya, ke yang lain-lain. Nah, di slide berikutnya ada 4 ayat ya. God is a way maker. Tuhanlah itu Tuhan yang membuka jalan ataupun membuat jalan-jalan baru. Ya. Yesaya pasal 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, ya. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan ingin kita jangan melihat yang sudah lewat. Tahun lalu walaupun luar biasa ya buat sebagian orang, tapi kita memasuki tahun yang akan datang. Kita jangan melihat ke tahun lalu lagi. Jangan selalu membanding-bandingkan dengan apa yang sudah lalu. Kita berfokus dan berharap, beriman pada Tuhan pada tahun ini, tahun yang akan datang. Dan juga buat sebagian orang yang mengalami hal-hal yang menyakitkan hati, penuh dengan air mata, ya, kesusahan, kesulitan, juga forget it. Sudah berlalu tahun 2021. Tuhan menghapus air mata kita. Biar tahun ini dengan iman yang baru juga kita datang ke hadapan Tuhan. Karena di ayat 19 dan selanjutnya kita melihat apa yang Tuhan janjikan dan katakan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun,
dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umatku. Bayangkan 2000 tahun yang lalu, kalau cerita tentang buat air memancar di padang gurun, seolah-olah itu mustahil. Bagaimana caranya? Betul, kita tidak bisa memahami. Tapi bangsa Israel waktu itu pun diminta harus bisa menerima apa yang Tuhan firmankan. Dan hari ini kita bisa melihat, ya, air sudah memancar di padang gurun. Sungguh Israel sanggup menanam pohon buah-buahan yang terbesar, tercantik ya di padang gurun. China juga sama. Padang pasir, padang gurun itu dijadikan satu hutan belantara yang besar sekali. Ya, jadi teknologi hari ini bisa. Tetapi 2000 tahun yang lalu tidak melalui teknologi apa-apa, tetapi melalui kasih sayang Tuhan dengan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Tuhan sanggup melakukan itu. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita itu perlu memiliki apa? Pandangan yang baru. Memasuki tahun 2022 kita perlu memiliki pandangan yang baru. Visi yang baru, oke? Pengarahan yang baru. Dan cerita-cerita baru. Tuhan menginginkan dari diri setiap orang itu muncul cerita-cerita baru yang memuliakan nama Tuhan. Maka ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi saudara-saudari, mari kita di tahun ini berharap-harap pada Tuhan, bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa, sehingga kita mengalaminya dan orang di sekitar kita juga bisa mengalaminya, sehingga semua kemuliaan itu kita berikan kepada Tuhan. Di berikutnya ada satu cerita kecil, pola pikir baru itu membawa terobosan. Di suatu perusahaan, mereka lagi berembuk rapat antara para manajer marketing dengan para manajer produksi, mencari terobosan. Bagaimana meningkatkan penjualan pasta gigi? Ya, bayangkan mereka dari pagi sampai siang itu nggak menemui cara yang paling bagus gitu. Tiba-tiba seorang office boy ya yang menuang teh gitu atau kopi ya, dia kan berdiri di sana mendengar terus itu pembahasannya. Dia berkata, Pak, nggak terlalu susah ini nampaknya. Kita klik, ya, kenapa? Coba besarkan aja lubang pasta gigi, benar kan? Lubang pasta gigi itu dibesarkan 1-2 mm saja, itu udah setiap bulan itu akan bertambah omsetnya. Karena orang akan memakai pasta gigi lebih banyak. Dan saya menemukan juga demikian. Beberapa tahun berikutnya itu ada juga barang yang saya pakai. Dulu lubang botol itu nggak segitu besar, hari ini lebih besar sedikit. Jadi saya teringat, ya ini caranya, ya orang meningkatkan penjualan. Oke? Nah, pola pikir. Kemudian di slide berikutnya adalah when you have found your right position. Saat kita menemui posisi yang benar ya. Waktu kita memiliki pandangan baru, penglihatan baru, pengarahan baru dan cerita baru. Itu yang tadi saya katakan sebelumnya. Di cerita baru ini saya mau highlight tentang seorang luar biasa namanya Liu Xiang ya dari China. Dia itu dahulu adalah pelari 100 meter, ya, pelari 100 meter, sprinter namanya, itu manusia terbang itu kencang sekali, biasanya itu di bawah 10 detik mereka sudah harus capai 100 meter. Tetapi bertahun-tahun, lebih kurang 15 tahun, dia bertanding, berlatih, tidak pernah dia juara Olimpik, suara 1, dia hanya juara 2, ya, nggak 2 ya, 3 lah gitu, ya. Tetapi suatu hari, ia mendapatkan visi, ya, dia berpikir dengan pandangan baru ya, bahwa ia mau menjadi pelari gawang. Bayangkan ya, itu 180 derajat loh. Orang pelari sprinter yang paling kencang, tiba-tiba menjadi pelari gawang. Pelari gawang itu lihatlah, kaki bisa patah itu kalau tersentuh dengan palang itu, ya, dan harus kencang. Dan di dunia ini, selama ini di Olimpik pelari gawang itu selalu yang juara itu orang kulit hitam gitu loh. Dari Afrika, Kuba, entah mana lah, ataupun Amerika. Tapi mereka itu kulit hitam, kuat sekali. Jarang itu, belum saya jarang. Tidak ada orang yang berkulit kuning, yaitu Asian, ya, yang menjadi Olympic champion. Ternyata Liu Xiang mengukir sejarah baru, cerita baru buat dirinya. Anda lihat di foto itu, sejengkal saja kan kaki dia dengan kaki yang juara 2 itu. Nah, siapa yang sentuh tanah dulu itu langsung juara 1. Ternyata ia memang menjadi new champion.
Ya, cerita itu banyak dah tentang Liu Xiang. Pernah ia terluka sehingga ia tidak bisa start melari gawang itu dengan kaki kanan. Karena kaki kanannya udah luka, ya walaupun sembuh tetapi nggak kuat. Akhirnya dia melatih diri lagi. Wah, itu ulet, pikiran orang ini ulet kayak besi, kayak steel gitu baja. Dia mulai melatih melari itu, ya start itu dengan kaki kiri. Sampai coachnya pun tidak percaya dia bisa. Nggak ada yang percaya dia bisa dah. Tetapi ia percaya ia bisa. Ia mulai melatih dan ternyata ia juara lagi dengan startingnya dari kaki kiri. Bayangkan ini luar biasa. Jadi kita juga diberikan satu inspirasi bahwa menghadapi tahun yang baru, kita harus dengan keberanian, kita harus dengan pola pikir yang baru bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi asal Tuhan mengizinkannya. Nah, biar kita bawalah semua request permintaan ke hadapan Tuhan. Bapak kita ya, kita cerahkan, kita berdoa, menunggu dengan ketaatan yang tinggi tentunya. Berikutnya adalah kita melihat batu saja. Batu itu kalau Anda taruh di tempat yang berbeda, nilainya juga berbeda. Batu di pasar nggak ada nilai lah ya. Batu di toko antik, lumayan loh, namanya pun toko antik. Nggak mungkin batu yang nggak bernilai dia jual. Tetapi paling berharga adalah batu yang di museum. Ya, tak ternilai namanya di museum. Nggak dijual itu kalau udah masuk ke museum. Ini batu dari Stone Age, zaman batu. Itu nggak tahu udah beribu-ribu tahun yang lalu ya. Jadi positioning itu penting, tergantung diri kita itu ada di mana. Satu hal lagi, Anda tahu Pepsi Cola ya, dengan Coca-Cola, mereka itu dari dulu musuh berbuyutan, selalu mereka itu berkompetisi dengan berbagai cara. Ya, tetapi Coca-Cola selalu menang dengan cara adalah dia sempat memosisikan dirinya sebagai minuman family keluarga, minuman tradisional, minuman bangsa. Kenapa? Karena waktu Perang Dunia Kedua, ia sanggup mengirimkan semua Coca-Cola-nya itu ke setiap prajurit yang ada di medan perang, baik di Eropa, di Asia, di mana. Sehingga mereka itu waktu berperang, ya mereka itu masih bisa menikmati minuman dari negara sendiri. Sehingga itu udah masuk ke dalam benak dan hati bangsa, bahwa ini minuman nation gitu loh. Oke? Nah, Pepsi memang waktu itu kalah telak. Tetapi mereka akhirnya menemukan satu posisi yang baru, yaitu biarlah Pepsi ini menjadi cola untuk orang muda. The cola for young people. Sejak hari itu, wah, dia punya omset naik kembali. Kenapa? Semua orang yang merasa dirinya masih muda, ya, berjiwa muda, itu minumnya Pepsi gitu. Sampai hari ini gitu. Nah, jadi dia sanggup ya memulihkan posisinya. Walaupun omset masing-masing beda lah ya. Nah, sekarang memang Pepsi Cola masuk ke take away. Jadi banyak take away food itu bergabung dengan ia. Satu hal lagi, batu saja kita lihat perlu diasah. Batu yang di sebelah kanan itu berijau itu. Siapa mau batu yang seperti ini, nggak ngerti batu apa. Tapi ternyata ini adalah bacan. Kalau sudah diasah oleh orang yang pintar itu, batunya berwarna-warna. Bisa hijau tua, hijau botol, bisa berbiru, ya, atau tongkel dan segala macam. Cantik sekali. Bagaimana dengan manusia? Sama, manusia juga perlu diasah. Ya, bahasa Tionghoa itu mengatakan kalau manusia diasah itu baru bisa menjadi gyok yang bernilai loh, kira-kira begitu. Ya, nah. Seperti main catur, orang yang tidak pintar main catur jika itu ditaruh di satu kamar dengan si pemain catur yang lihai, 3 bulan saja mereka itu tiap hari main catur. Setelah 3 bulan Anda akan menemukan yang tadinya tidak pintar main catur akan menjadi lihai main catur. Bagaimana dengan yang tadinya sudah lihai, sudah hebat main caturnya? Dia akan menjadi orang yang biasa-biasa. Tekniknya nggak maju-maju, ya. Tetapi orang yang sudah diasah oleh pemain catur yang hebat, dia itu menjadi hebat gitu. Nah, diri kita juga sama, kita perlu diasah. Nah, sekarang diasah oleh siapa? Kan begitu, ya. Saya mau diasah oleh siapa? Oleh Roh Kudus, oleh tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadikan kehendaknya pada diri kita. Dia kalau terjadi goncangan, terjadi masalah, terjadi segala hal yang seolah-olah kita tidak ingini, memang itu sakit, kita tidak menginginkannya. Tetapi biarlah kita menganggapi semua ini adalah hal-hal yang mengukir atau membentuk shaping ya, pikiran kita, hati kita, attitude, sikap kita itu pelan-pelan kita berubah.
kita berubah. Pada suatu hari kita akan menjadi orang yang persis diingini oleh Tuhan. Orang yang dipakai oleh Tuhan. Orang yang bisa menjadi berkat banyak orang gitu loh. Itu penting sekali. Jadi Tuhan tidak melihat apa yang kita katakan. Tuhan melihat apa yang ada di hati diri kita. Ya, oke. Jadi kita lihat berikutnya. Put ourselves in God. Di sini Yesaya pasal 43 ayat 4 berkata, "You are precious and honored in my sight and I love you." Tuhan berkata, kita, Anda dan saya ini sangat berharga dan terhormat di mata Tuhan ya. Oke? Dan Tuhan mengatakan, Ia mengasihi kita. I love you. Nah, kalau Tuhan sudah berkata-kata demikian, tunggu apa lagi? Kita mau kemana? Mau posisikan diri kemana? Mau cari bos besar? Mau cari perusahaan besar yang bisa diandalkan? Mau cari CSOA, background yang besar? Ya? Mau cari apa lagi? Saya mengatakan semua itu bisa berubah. Semua itu bisa pergi ataupun hilang suatu hari. Tetapi orang yang menaruh dirinya di tangan Tuhan, selamanya ia akan dipandang berharga, terhormat di mata Tuhan. You are precious. Roma pasal 5 ayat 8 berkatakan. Bahkan Tuhan Allah Bapa sudah mengirim anaknya yaitu Yesus Kristus yang kita kasihi itu mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya, you and I. Di berikut ini kita bisa melihat posisi yang baru ini sudah merubah beberapa orang, merubah kehidupannya. Kita mulai dengan Nehemia. Tadinya dia seorang itu pengaduk minuman anggur lah untuk raja. Pokoknya raja mau minum, dia serve, kita bilanglah itu pelayan loh, butler. Posisi hebat, memang ketemu raja, tapi gimana pun dia tetap adalah seorang pelayan di istana. Tetapi karena ia punya hati untuk Tuhan, punya hati untuk dipakai oleh Tuhan, punya hati mau membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Tuhan melihat hati saja. Kesanggupan itu bukan hal yang terpenting. Karena dia bukan seorang insinyur, bukan project manager. Dia orang biasa-biasa, nggak ada koneksi apa-apa. Dia seorang pelayan, tetapi melalui hatinya, Tuhan tahu, Tuhan pakai ia. Dan raja mengizinkan ia ambil cuti, pergi, lakukan itu. Dan diberi mandat lagi supaya orang-orang pejabat di sana mau menolong, memberi support gitu loh. Dan terjadilah pembangunan Yerusalem. Dan ia menjadi gubernur di saat itu, waktu itu. Dan dia mengukir satu sejarah baru, satu cerita baru terhadap dirinya. Sehingga muncul buku Nehemia. Kemudian apa yang terjadi pada Yusuf, Daud dari Yakub, anak dari Yakub. Dia tadinya juga seorang anak yang paling kecil dari 12 bersaudara. Karena orang iri hati saudaranya, ia dijual, ia dijadikan budak lah dijual ke tempat jauh, ke Mesir, dibuang. Untung nggak dibunuh saja, kan begitu. Tetapi melalui gejolak-gejolak itu, dia bisa menerima segala halnya. Walaupun dia pernah bermimpi, Tuhan akan memberi berkat yang luar biasa, mengangkat dia menjadi seseorang yang hebat gitu. Tetapi apa yang dia alami sepanjang tahun-tahun ini, yang dia adalah mengalami apa? Masuk penjara, difitnah, pokoknya semua hal yang berbalikkan dengan apa yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Tetapi sekali lagi, imannya kuat. Tetap berharap pada Tuhan, karena hanya Tuhanlah penolong satu-satunya. Posisinya itu sangat kokoh di dalam Tuhan, tidak goyah. Mungkin pernah bersungut-sungut, tetapi cepat keluar dari itu. Jangan tenggelam di dalam kesulitan ataupun kesengsaraan itu. Dia bisa bangkit. Tuhan pakai dia sekali lagi. Menjadi siapa? Menjadi orang yang bisa membantu Firaun. Firaun menjadi apa? Orang yang nomor 2 di seluruh Mesir waktu itu. Di sini dikatakan dia seperti seorang gubernur gitu. Karena Mesir waktu itu menghadapi kemarau 7 tahun. Sehingga di negara itu tidak ada yang sanggup membuat segala perencanaan yang terbaik menghadapi hal ini. Hanya Yusuf dipakai Tuhan. Karena dia diberi hikmat yang luar biasa. Sampai Firaun berani percaya dan pertaruhkan kingdomnya, kerajaannya di tangan dia. Satu lagi, kita lihat siapa Lukas, seorang dokter. Dokter oke lah banyak kenalan pasien dan segala macam. Tetapi itu saja lingkungan dia. Tetapi begitu waktu Lukas menaruh dirinya di tangan Tuhan, mengikut Tuhan Yesus,
Dia menjadi yang disebut adalah murid Tuhan Yesus, disciples of Jesus. Itu luar biasa. Dan sampai dia bisa menulis buku Lukas yang itu kita baca di Perjanjian Baru. Jadi ceritanya itu selama-lamanya jadinya, ya, tidak sesaat aja. Nah, jadi kita harus bisa memilih mana yang lebih penting. Saya memilih mengikuti Tuhan. Saya pernah bekerja di luar negeri di posisi yang tinggi bersama dengan konglomerat yang besar, tetapi saat itu kerja 18 jam, tak ada waktu ke gereja, tak ada waktu baca Alkitab, tak ada waktu berdoa, semuanya tak ada. Hanya kerja. Ya, selain kerja, tidur gitu. Nah, saya memilih kembali ke Indonesia. Saya memilih melayani. Walaupun saya harus memulai dengan pekerjaan yang lebih kecil, dengan gaji yang lebih kecil, dengan masa depan yang tidak tahu, tetapi tak apa, semuanya ada di tangan Tuhan. Siapa Matius? Matius seorang pejabat pajak, orang paling takut akan dia. Ya, tetapi sama saat dia seperti Dr. Lukas menaruh dirinya di tangan Tuhan Yesus, ia menjadi murid yang luar biasa dan menulis buku Matius, ya, Injil Matius. Simon, seorang Petrus namanya, Simon Petrus, seorang nelayan yang kasar, ya, emosional sekali. Tetapi begitu dia mengikuti Tuhan Yesus, akhirnya dia menjadi apa? Penjala manusia, bukan menjala ikan-ikan lagi, tetapi manusia. Sekali ia berkhotbah 3.000 orang bertobat, ya, maupun dibaptis. Siapa Paulus? Paulus itu pembuat tenda militer, luar biasa, ya, seni, ya, itu tangannya luar biasa, bisa membuat tenda militer. Tetapi ia juga sama, bertemu dengan Tuhan Yesus dengan jalan ke Damaskus. Ia berubah, ia mau menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, sehingga hari ini ia menjadi apostel, yaitu rasul Tuhan. Dan di Perjanjian Baru banyak sekali buku-buku yang ia tulis, ya, buku yang dia tulis kepada gereja-gereja. Anda baca Filipi, Kolose, Korintus, segalanya itu adalah dari tangan Paulus. Semua itu, posisi yang baru itu membutuhkan apa? Next, total surrender. Penyerahan diri yang total kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak bisa pakai orang yang tanggung-tanggung, artinya, Tuhan, saya cuma kasih engkau 50% ya. 50% lagi itu kemauan diriku. Susah. Kalau begitu Tuhan susah memakai orang seperti ini. Tuhan mau memakai diri kita yang sudah menyerahkan diri kepada Dia 100%. Bukan artinya 100% kepada Tuhan. Tuhan akan menggunakan semua waktu kita untuk pelayanan. Bukan begitu artinya. Tapi Tuhan minta hati ini, hati. The heart that serves the Lord, gitu loh, yaitu total surrender. Dan total surrender determines total blessing. Kalau kita punya hati yang penyerahan 100%, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Itu dia cara Tuhan bekerja. Terakhir, ya, ada nubuatan dari Apostolic Council. Itu para rohaniawan lah kita bilang. Ya, James Go penulis banyak buku terkenal rohani, buku rohani, Cindy Jacobs, ya, penubuat, Bishop Hammond juga, mereka berkumpul, berdoa dan mengatakan di tahun ini, tahun 2022, bahwa Generation Z, yaitu anak-anak yang masih usia di bawah 20-an lah ya, di bawah 20-an, mereka itu akan bergerak ke arah kekudusan. Puji Tuhan. Itu new positioning yang baik. Kemudian mereka berkata, di tahun ini adalah era Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Mari kita mencari bimbingan tuntunan Roh Kudus, ya. Kalau yang bisa berbahasa roh, lebih rajin lagi berbahasa roh, ya, dengan mengupgrade dirinya sendiri. Dan tahun ini adalah tahun upgrade. Apa yang mau kita kerjakan, lakukan baik dalam bisnis, pekerjaan, kita serahkan ke tangan Tuhan dengan pengharapan bahwa semua itu akan mengalami peningkatan, pelipat gandaan dan juga berkat, gitu loh. Ya, jadi hati itu penting sekali. Kita harus jaga hati, jangan goyah, jangan ragu-ragu. Ketiga, dia berkata, new metaverse yang sudah pernah saya khotbahkan itu, ya, yaitu dunia maya itu sudah hadir memang, ya. Jadi kita jangan mendewakan teknologi. Kadang teknologi memang membawa satu opportunity, ya, satu kesempatan baru untuk orang mencari sesuatu, tapi jangan pernah mendewakan teknologi. Terakhir itu, akan terjadi goncangan-goncangan, tiap tahun lah biasanya ada, ya. Maka kita perlu membentuk family altar. Saudara-saudari yang masih belum ada, ya, mesbah keluarga,
cepat-cepat boleh mulai dengan tahun ini, bulan ini. Ya, seperti saya, family altar itu adalah tiap hari Minggu malamnya gitu. Setelah habis makan malam kita sama anak-anak berkumpul sejenak, berdoa bersama, ya, bernyanyi, sharing. Ya, itu bagus sekali family altar, dan family altar bisa menghadapi goncangan-goncangan dari new family positioning. Ya, biarlah melalui family altar kita mengalami tuntunan Tuhan yang lebih jelas lagi, yang lebih konkret lagi. Nah, terakhir adalah di istilah ini, fulfilling your new story, ya. Genapilah cerita baru dirimu, gitu. Dream your dreams. Kita perlu memiliki impian. Manusia kalau nggak ada impian, itu kayak orang yang sudah tua-tua sekali lah menunggu hari terakhirnya datang, ya. Jangan seperti itu. Dream your dreams, then ask God to shape them. Minta Tuhan yang membentuk impian kita. Mungkin kita maunya demikian, tapi Tuhan lihatnya beda kan? Tuhan bisa membentuknya atau menggosoknya, ya, atau yang dengan cara Tuhan deh. Suatu hari impian itu tetap menjadi kenyataan, tetapi membuat Tuhan dimuliakan. Itu kan penting sekali. Bukan impian itu memuliakan diri kita gitu, enggak dong, mulia. Yang dimuliakan adalah Tuhan Yesus. Sehingga sangat berguna bagi kerajaan Tuhan. Marilah saudara-saudari melalui message yang singkat ini, ya, saya sungguh berharap di tahun ini kita semua mengalami peningkatan, mengalami promosi, mengalami berkat double portion, biar di keluarga kita itu sehat, aman, dan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang bertakhta di surga, Engkaulah Tuhan yang menguasai bumi dan langit. Engkaulah yang menguasai hati kami. Tuntunlah kami Roh Kudus di tahun ini, sehingga kami dengan sukarela dan dengan sukacita menyerahkan diri 100% ke dalam tangan-Mu. Pakailah setiap jemaat Tuhan, baik yang muda maupun yang tua, sehingga semua orang itu berharap kepada Engkau, karena kami ada di dalam tangan-Mu, di posisi yang ada di pihak Tuhan Yesus. Pakailah dan Tuhan curahkanlah berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Terima kasih, segala kemuliaan, puji syukur bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari kita katakan amin. Amin. Thank you.